Baik, selanjutnya diikuti. Tetapi satu hal yang menarik, tiba-tiba suatu malam saya dipanggil, dan pada waktu memanggil itu tanggal 6 Agustus persisnya, beliau panggil, Pak Rahmat mau kemana? Pilih kepala badan, pilih badan, atau pilih kementerian? Pak, yang tugas yang dulu bagaimana? Sudah tidak ada. Anda saya perintahkan menjadi pengganti Pak Suharto. Sejak itu saya nggak berani Pak ketemu Pak Suharto. Saya terus terang segan sekali karena ternyata dalam perjalanannya setelah saya pelajari Pak, Bappenas ini mempunyai sejarah yang amat sangat panjang. Sejak Pak Juanda memimpin masih namanya Dewan Perancang Nasional, Bappenas sudah menorehkan catatan panjang yang luar biasa. Bappenas tidak hanya menorehkan catatan panjang untuk mengisi sejarah emas, tinta emas Indonesia, tetapi juga tinta emas dunia. Dan ternyata tinta emas dunia bukan hanya diberikan oleh catatan yang dikerjakan oleh Bapak Juanda yang sekaligus Perdana Menteri, tapi ternyata setiap kepala Bappenas, setiap pimpinan Bappenas memberikan torehan tinta emas yang benar-benar menjadi bagian dari landasan perjuangan kita untuk mencapai Indonesia emas. Pak Suharto berkali-kali memberikan catatan kepada saya. Waktu saya tanya, kenapa tidak dituliskan? Beliau mengatakan, sudahlah nanti, ada waktunya beliau akan menuliskan. Dan saya tunggu sampai kapan beliau menuliskan, karena catatan itu penting untuk menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan Indonesia ke depan. Ibu dan Pak sekalian, saya terus terang benar-benar terkejut ketika Pak Prabowo bilang, setelah tanggal 6 saya dipanggil lagi tanggal 10, Pak Rahmat, jangan lupa, Anda di Bappenas. Beliau langsung menyebut Profesor Widjojo Nitisastro. Saya langsung pucat Pak. Saya dari awal, Pak Widjojo itu ketika kami masih anak-anak, Nino masih anak-anak, kami masih anak-anak, sudah seperti dewa. Beliaulah arsitek perjuangan Indonesia. Dan perjuangan yang panjang itu bukan hanya menorehkan tinta emas bagi Indonesia. Pengentasan kemiskinan, pendidikan sebagai bagian dari human capital, itu memberikan catatan yang panjang, dan bukan hanya memberikan catatan yang panjang, melahirkan pemenang Nobel. Tapi yang menjadi pemenang Nobelnya bukan Indonesia. Pengentasan kemiskinan yang menjadikan catatan itu sebagian dari Bappenas, tapi yang memenangkan Nobel adalah Muhammad Yunus. Pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar bisa mengurangi jumlah orang miskin secara nyata dari 70% tinggal 10%. Dan yang memenangkan hadiah Nobel adalah Duflo, suami istri. Jadi menurut saya, kenapa kok catatan emas ini tidak bisa diberikan dan tidak bisa dimulai oleh Ibu dan Pak sekalian yang bekerja di Bappenas? Pak Harso, Bapak boleh pergi, tapi tadi Bapak janji sama saya, Bapak akan menuliskan catatan emas itu. Pak Harso juga bukan hanya membuat saya memuji beliau, tadi juga Pak Paskah ternyata juga memberikan prestasi yang luar biasa. Begitu juga Pak Adrinov dan yang lain-lain yang pernah menduduki jabatan di Bappenas. Ibu dan Pak sekalian, saya
sungguh merasa mendapat kehormatan berdiri di sini. Tapi setelah saya renungkan, kehormatan itu bukan untuk saya. Kehormatan itu saya kembalikan kepada perguruan tinggi di mana saya lulus, kepada guru-guru saya, dan kepada orang tua saya juga. Bappenas ini adalah lembaga yang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi Pak Arso, saya baru mendapat kabar dan saya belajar. Di sini adalah tempatnya para pemikir. Di sini adalah tempatnya intellectual power dari Indonesia. Dan Pak Suharso dan para penerus Bappenas telah memelihara intellectual power itu. Jadi kalau ada persoalan di budgeting power yang katanya kita dikurangi, tetapi dengan kemampuan intellectual power yang ada di sini, budgeting power itu hanya urusan waktu saja. Dan saya sudah merasa belajar banyak dalam waktu singkat dari rekan-rekan Bapak, dan saya yakin saya akan mendapat bantuan yang besar dari mereka. Jadi kalau saya mendapatkan kesempatan atau mendapat suatu kehormatan, saya rasakan Pak Suharso, kehormatan itu juga tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melanjutkan kepemimpinan Bapak dan seterusnya. Jadi karena tanggung jawab itu adalah luar biasa berat, kehormatan saya berikan kepada guru-guru saya, orang tua saya, tapi tanggung jawab harus saya pikul sendiri. Tapi karena Bapak janji akan menemani saya akan memikul berdua dengan Pak Soeharto. Bersyukur atas setiap asa yang ia bangkitkan, dan kami memohon limpah dan teh organik. Kopi organik ini dipetik dari beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya dari Aceh, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan teh dipetik dari perkebunan yang berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah,